Halo adik-adik semua, apa kabar? Yuk kita belajar matematika lagi bareng Bang Dilan. Disimak ya video pembelajarannya. Seperti biasa ya adik-adik, sebelum kita mulai video pembelajarannya, di subscribe dulu videonya. Terima kasih. Adik-adik, pada video pembelajaran pertama kita telah membuat diagram lingkaran. Diagram lingkaran bentuk persen maupun bentuk derajat ya. Dan pada video pembelajaran kali ini kita akan menentukan nilai pada diagram lingkaran. Apa itu menentukan nilai pada diagram lingkaran? Simak baik-baik ya videonya. Dan jangan lupa siapkan juga alat tulisnya. Jika sudah disiapkan, mari kita belajar. Adik-adik, materi pembelajarannya seperti yang tadi sudah Bang Dilan jelaskan, itu adalah menentukan nilai pada diagram lingkaran, di mana nilai di sini adalah sama dengan data. Untuk menentukannya, kita memerlukan dua rumus ya adik-adik. Mantap kan? Rumus pertama yaitu data ditanya sama dengan jumlah seluruh data dikurangi jumlah data yang diketahui. Contoh soalnya biasanya pada diagram lingkaran bentuk biasa. Oke adik-adik, kita masuk ke contoh soalnya ya. Diketahui diagram lingkaran di samping menunjukkan data siswa kelas 5 yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan yang tidak. Jika jumlah seluruh siswa 42 orang, berapa banyak siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Oke, lihat lingkarannya ya. Siswa yang mengikuti basket 10 orang, siswa yang mengikuti silat juga 10 orang, dan yang mengikuti bola itu ada 5 orang. Sedangkan yang ditanya yang tidak ikut ekstrakurikuler itu berapa? Oke, ini mudah ya adik-adik. Untuk menjawabnya, kita gunakan rumus yang pertama, yaitu data ditanya sama dengan jumlah seluruh data dikurangi jumlah data yang diketahui. Siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler sama dengan 42 dikurangi 10 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 42 dikurangi 25, hasilnya yaitu 17 siswa. Adik-adik, rumus yang kedua yaitu data ditanya sama dengan P atau D yang ditanya dibagi P atau D yang diketahui dikali data yang diketahui, di mana P sama dengan persen dan D sama dengan derajat. Sebelum kita menggunakan rumus yang kedua, kita biasanya mencari dulu persentase atau derajat dari data yang ditanya ya adik-adik. Oke adik-adik, untuk rumusnya persentase sama dengan 100% dikurangi jumlah persentase tiap data. Dan untuk derajat sama dengan 360 derajat dikurangi jumlah derajat tiap data. Lalu baru kita masuk ke rumus yang kedua. Oke, kita simak ya contoh soal yang pertama. Diketahui diagram lingkaran di samping adalah data pekerjaan kepala keluarga di RW 01 Kecamatan Berkah. Jumlah seluruh kepala keluarga di RW 01 adalah 900 orang. Berapa jumlah kepala keluarga yang bekerja sebagai buruh? Pada diagram diketahui wira swasta 90 derajat, PNS 30 derajat, polisi 20 derajat, petani 60 derajat, sedangkan buruh yang ditanya derajatnya belum diketahui. Nah adik-adik, karena derajat buruh belum diketahui, berarti kita cari dulu ya. Kita jawab ya contoh soal yang pertama. Untuk derajat buruh sendiri sama dengan 360 derajat dikurangi data yang diketahui, hasilnya 160 derajat. Setelah itu kita masuk ke rumus yang kedua. Banyak buruh sama dengan derajat buruh dibagi derajat seluruh kakak dikali banyak seluruh kakak, di mana 160 derajat dibagi 360 derajat kita kalikan 900.
Lalu kita kalikan dulu yang atas dan yang 900-nya sama dengan 144.000 derajat dibagi 360 derajat sama dengan 400 kepala keluarga. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diagram lingkaran di samping adalah data mata pelajaran kesukaan siswa kelas 5 di SD Kalvari. Siswa yang menyukai mata pelajaran IPS ada 9 orang. Berapa orang siswa yang menyukai mata pelajaran matematika? Adik-adik, pada data telah diketahui persentase dari bahasa Indonesia, IPS, IPA, dan PKN. Sedangkan yang matematika kita harus cari dulu ya, karena matematika merupakan data yang ditanya. Caranya sama dengan contoh soal yang pertama, di mana persentase matematika sama dengan 100% dikurangi jumlah dari tiap-tiap persentase data. Hasilnya 25%. Setelah itu kita masuk ke rumus. Yang suka matematika sama dengan persentase matematika dibagi persentase IPS dikali banyak yang suka IPS. Sama dengan 25% dibagi 15% dikali 9. Kita kalikan dulu, hasilnya jadi 225% dibagi 15% sama dengan 15 orang yang suka matematika. Baik adik-adik, kita masuk ke contoh soal yang ketiga agar lebih paham ya. Data siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SD Permai disajikan dalam diagram lingkaran di samping. Siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Paskibra ada 150 orang. Berapa orang siswa yang mengikuti ekstrakurikuler Pramuka dan Bela Diri? Oke adik-adik, pada diagram sudah diketahui persentase dari tiap-tiap ekstrakurikuler. Dan yang ditanya Pramuka saja yang belum diketahui, sedangkan Bela Diri sudah diketahui 10%. Berarti untuk menjawabnya kita cari dulu persentase dari Pramuka. Persentase Pramuka sama dengan 100% dikurangi jumlah dari persentase tiap-tiap data. Hasilnya 40% ya. Setelah itu kita langsung masuk ke rumus ya. Yang ikut Pramuka dan Bela Diri sama dengan persentase Pramuka ditambah persentase Bela Diri dibagi persentase Paskibra dikali yang ikut Paskibra. Ini dijumlah karena yang ditanya Pramuka dan Bela Diri. Hasilnya sama dengan 40% ditambah 10% dibagi 30% dikali 150. Kita bagi yang 30% sama 150 dapat 5 dan 1, hasilnya jadi 50 dikali 5 sama dengan 250 orang yang ikut Paskibra dan Bela Diri. Oke adik-adik, itu dia tadi menentukan nilai dari suatu diagram lingkaran. Semoga bermanfaat ya, dan adik-adik semua menjadi paham. Bang Dilan undur diri dulu ya. Terima kasih, sampai jumpa.